Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa pengertian dan langkah-langkah untuk uji asumsi klasik. Perkenalkan, nama saya Rena Monica Agustina. Nama saya Denis Praskadiansyah. Nama saya Fidri Priyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual terstandarisasi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nah, ada juga penyebab tidak normalnya karena terdapat nilai ekstrim dalam data yang kita ambil. Uji normalitas dapat dilakukan secara univariate, yaitu dilakukan dengan menguji normalitas pada semula variabel yang akan dianalisis. Kemudian ada juga uji multivariate, yaitu dilakukan dengan menguji normalitas pada nilai residual yang telah distandarisasi. Cara mengatasi data yang tidak normal, yang pertama ada menambahkan jumlah data, yang kedua melakukan transformasi data menjadi log atau ln atau bentuk lainnya, yang ketiga menghilangkan data yang dianggap sebagai penyebab data tidak normal, yang keempat dibiarkan saja tetapi kita harus menggunakan alat analisis yang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang uji normalitas. Kurang mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas berarti terjadi korelasi yang kuat, hampir sempurna antar variabel bebas. Tepatnya, multikolinearitas berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti, dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya suatu hubungan linear. Penyebabnya, yang pertama, karena sifat-sifat yang tergantung dalam kebanyakan variabel ekonomi berubah bersama-sama sepanjang waktu. Yang kedua, besaran-besaran ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. Uji multikolinearitas, cara mendeteksi. Yang pertama, dengan melihat koefisien korelasi antar variabel bebas. Jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,7, maka terjadi multikolinier. Yang kedua, dengan melihat nilai VIF atau varian in floating factor. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka terjadi multikolinier. Cara mengatasi multikolinier. Yang pertama, memperbesar ukuran sampel. Yang kedua, menghubungkan data cross-section dan data time series. Yang ketiga, transformasi variabel. Yang keempat, memasukkan persamaan tambahan ke dalam model. Yang kelima, mengeluarkan suatu variabel dan bias spesifikasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fidri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Uji heteroskedastisitas berarti adanya varian dalam model yang tidak sama atau konstan. Penyebab uji heteroskedastisitas adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi memiliki nilai yang sangat beragam. Oke, lalu kita copy data dan masukkan di SPSS di data view. Setelah itu kita ke variabel view, kita ganti namanya menjadi yang pertama X1, yang kedua X2, dan yang ketiga Y. Lalu juga kita masukkan di dalam label yang pertama promosi via medsos, yang kedua lokasi, yang ketiga keputusan kuliah di Unma. Lalu kita pergi ke analyze, ke regression, dan ke linear.
Lalu untuk X1 dan X2 dimasukkan ke independen dan Y-nya dimasukkan ke dependen. Lalu masuk ke statistik dan centang collinearity diagnostic. Setelah itu klik plots, lalu masukkan Y dan X-nya sesuai dengan di layar. Lalu centang juga pada bagian residual plots. Klik save dan centang di bagian residual. Setelah semuanya sudah, lalu klik OK. Uji normalitas dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih besar dari 0,05. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, berarti uji tersebut tidak normal. Uji normalitas bisa menguji berdasarkan histogram, pivot, sama Kolmogorov. Jika normalitas histogram bisa dikatakan normal ketika apabila membentuk gunung seperti ini bisa dikatakan normal. Tapi bisa juga berasumsi bahwa membentuk gunung seperti itu tidak normal. Yang kedua, pivot. Bisa dikatakan normal apabila titik-titik seperti ininya mengikuti garis diagonalnya. Terus yang terakhir, Kolmogorov. Kita uji caranya. Yang pertama, kita masuk ke data view, blok res 1 understand. Terus yang kedua ke analyze, geser ke bawah ke non parametric, geser ke sebelah kanan ke legalisi dialog, geser lagi ke sebelah kanan dan geser ke bawah ada satu simple KS. Kemudian klik understand, ini dipindahkan ke kotak yang di pinggir dan klik OK. Hasilnya 0,200 atau lebih dari 0,05 berarti variabel ini dikatakan signifikan. Uji multikolineritas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas dengan melihat besarnya nilai VIF. Jika nilai VIF-nya di bawah 10 dan toleransi spellingnya di atas 0,1 maka tidak terjadi multikolineritas. Di sini nilai VIF-nya 1,58 di bawah 10 dan toleransinya 0,631. Jadi data tersebut tidak terjadi multikolineritas. Terus yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Jika titik-titiknya menyebar seperti ini, maka itu dikatakan normal atau variabel tersebut signifikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.